Halo, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2020. Sebelum kita seperti biasa membacakan ramalan lengkap Zodiak Harian di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, kami seperti biasa akan membacakan ramalan menurut tanggal lahir kamu. Jadi buat kamu yang punya tanggal lahir 22, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk subscribe channel Zodiak Harian. Bantu channel Zodiak Harian untuk terus berkembang, memberikan ramalan yang terbaru, terbaik setiap hari. Oke, langsung saja kita akan membahas ramalan menurut tanggal lahir buat kamu yang lahir di tanggal 22. Di sini ada kartu The Death, artinya kewaspadaan, dan ada kartu Knight of Swords. Jadi di sini bisa saya lihat untuk kamu yang lahir di tanggal 22, sepertinya kamu sedang berada di dalam lingkup masalah yang sepertinya sangat berat dan sangat kompleks yang sedang kamu hadapi, terutama pada bulan Maret tahun 2020 ini. Untuk kamu yang lahir di tanggal 22, mungkin sebenarnya penyebab masalah itu adalah persoalan-persoalan yang sebenarnya kamu anggap kecil. Tetapi karena kamu terlalu meremehkan persoalan-persoalan kecil itu, ternyata persoalan kecil itu malah semakin membesar dan malah akan mempengaruhi keadaan kamu secara psikologis maupun secara fisik kamu. Jadi hal ini terjadi karena apa? Karena kamu terlalu menyepelekan masalah-masalah kecil yang muncul setiap hari di dalam kehidupan kamu. Dan buat kamu yang lahir di tanggal 22, sepertinya memang di dalam kehidupan kamu di bulan Maret ini sepertinya sedang banyak sekali pergolakan-pergolakan masalah yang sepertinya apa ya, kamu belum tahu solusinya itu apa. Karena apa? Karena satu, kamu terlalu fokus kepada masalah tersebut. Jadi kamu itu tidak bisa memilah-milah, tidak bisa apa ya, membedakan masalah mana yang sebenarnya urgent dan harus kamu lakukan. Sehingga dalam penyelesaian masalah, fokus kamu itu adalah bagaimana masalah itu ada, bukan bagaimana masalah itu selesai. Jadi untuk kamu yang lahir di tanggal 22, persoalan kompleksitas kamu saat ini adalah kamu kurang bisa mengerti, kurang bisa memahami bagaimana kamu menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Di sini ada kartu yang berupa kekacauan dan di sini juga ada kartu yang imbas dari kekacauan tersebut. Jadi hal ini sangat-sangat berpengaruh sekali buat kamu yang lahir di tanggal 22 Maret tahun 2020. Sebenarnya apa sih yang harus kamu lakukan di sisa bulan Maret ini? Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu untuk menghadapi bulan April nanti. Terutama menjelang bulan Ramadan, itu yang harus kamu persiapkan agar bagaimana masalah kamu ini bisa selesai sebelum bulan puasa. Termasuk dalam kondisi keuangan kamu yang memang saat ini sedang tidak membaik, harus bisa kamu jadikan suatu semangat bahwa kamu punya tujuan, bahwa kamu harus yang namanya lebih peduli lagi terhadap keuangan kamu. Kalau kamu nggak peduli terhadap keuangan kamu, maka siapa yang harus peduli terhadap keuangan kamu? Orang lain? Itu mustahil. Yang bisa peduli terhadap keuangan kamu adalah diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang lahir di tanggal 22. Tetap berjuang, tetap semangat, dan jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang lahir di tanggal 22. Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan membacakan ramalan zodiak. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi zodiak kamu berada di urutan keberapa. Oke, di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 kita akan memulai pembacaan dari zodiak Virgo. Seperti apa ramalan untuk zodiak Virgo? Ada kartu Two of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Swords. Di sini sepertinya apa yang harus dilakukan oleh Virgo di hari Minggu ini? Di hari Minggu ini oke, kalau kamu mau santai silahkan. Apalagi ada anjuran 14 hari kamu harus di rumah mengkarantina atau mengisolasi diri kamu dari dunia luar. Tidak masalah hari Minggu kamu mau santai. Tetapi ingat bahwa walaupun kamu itu di rumah, walaupun kamu santai, tetapi masalah kamu itu terus berjalan. Tanggung jawab kamu itu terus berjalan. Jadi kamu walaupun kamu di rumah dalam kondisi saat ini wabah COVID-19 ini masih terus menghantui Indonesia, kamu juga tidak bisa santai. Jadi walaupun kamu dipaksa pemerintah untuk tinggal di rumah, tetapi secara pikiran, secara tanggung jawab kamu tidak bisa santai di rumah aja. Kamu harus punya planning.
setelah ini kamu harus apa, harus melakukan apa, harus kamu rencanakan dengan baik. Jadi kamu nggak boleh berdiam diri santai, karena kalau kamu terlalu santai, yang ada nanti di hari Senin, di Minggu nanti akan ada persoalan-persoalan yang akan datang kepada kamu. Yang ini yang harus kamu waspadai. Jangan sampai setelah kamu melewati masa isolasi 14 hari ini malah mengakibatkan masalah-masalah baru yang muncul. Dan buat kamu yang Virgo yang tidak sedang di rumah atau sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan, saya selalu apresiasi bahwa tetap jaga kondisi, jaga kesehatan di tengah keadaan yang seperti ini. Tetapi ingat, tadi kita bicara soal masalah untuk Virgo, sepertinya yang harus kamu utamakan adalah dua hal, yaitu rasa sabar dan rasa ikhlas. Di sini ada kartu Two of Swords, kuncinya adalah dua, sabar dan ikhlas. Ketika kamu bisa mengkombinasikan rasa sabar dan keikhlasan ini nanti akan menjadi pelajaran yang berharga buat kamu. Dan kamu harus percaya bahwa di tengah persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi, baik secara keuangan yang saat ini memang kamu sedang berusaha untuk merintis ulang, menganyam ulang keuangan kamu, supaya di akhir bulan Maret nanti keuangan kamu akan berakhir dengan keuangan yang cukup membaik. Dan ingat, kuncinya cuma dua, yaitu sabar dan ikhlas. Dan ada satu lagi kuncinya adalah selain sabar dan ikhlas adalah tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu di tengah persoalan kamu yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian kalau dalam kondisi asmara, di sini sepertinya apa ya? Semacam ada rasa kepedulian yang kurang. Artinya apa? Kepekaan yang kurang. Artinya apa? Dalam hubungan asmara itu yang harus terpenting adalah bagaimana saling peka satu sama lain. Ketika dua manusia tidak memiliki kepekaan di dalam sebuah hubungan, yang ada malah ketika ada masalah dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Padahal di dalam hubungan asmara adalah bagaimana menyatukan dua kepala untuk menyelesaikan masalah yang sama dan kemudian mencari solusi dengan kesepakatan yang bersama-sama. Sepertinya hal itu masih belum bisa terwujud di dalam hubungan asmara kamu di hari Minggu ini, tanggal 22 Maret tahun 2020. Untuk Virgo, ini adalah ramalan untuk kamu di hari Minggu 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di hari Minggu tanggal 22 ini ada kartu The Magician dan ada kartu Three of Swords. Sepertinya ada keajaiban-keajaiban yang akan menaungi kamu di hari Minggu ini. Dan bisa jadi keajaiban-keajaiban ini akan menaungi kamu juga di minggu depan, dimulai dengan hari Senin depan. Tetapi yang harus kamu ingat bahwa di sini adalah soal sisi spiritual kamu. Kenapa saya katakan ini adalah sisi spiritual kamu? Di sini harus kamu yakini bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu sangat baik terhadap kamu. Tuhan itu bisa mengampuni segala kesalahan kamu yang bahkan kamu sendiri tidak mampu untuk mengampuni kesalahan kamu. Jadi ketika ada kesalahan di dalam hal apapun itu, kamu jangan merasa bersalah dan jangan dan jangan merasa kayak diri kamu ini sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni kamu, maka kamu juga harus bisa mengampuni kesalahan kamu. Karena apa? Karena kalau kamu tidak mengampuni kesalahan kamu, yang ada kamu malah akan dalam suatu tekanan, perasaan inosen itu semakin melekat di dalam diri kamu, sehingga untuk melangkah maju ke depan itu ada hambatan-hambatan yang akan kamu lalui. Kalau di sini sepertinya di minggu depan ya, terutama di hari Senin sampai dengan hari Minggu nanti, kamu akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang sebetulnya luar biasa. Dan bisa jadi keajaiban ini adalah jawaban atau mukjizat daripada doa-doa yang selalu kamu lantunkan, yang selalu kamu selalu kamu ucapkan. Kalau buat yang muslim, ini adalah jawaban bagi doa-doa kamu setiap sujud sholat kamu. Dan bagi yang agama lain, ini adalah doa-doa kamu yang selalu kamu ucapkan ketika kamu di gereja, ketika kamu di tempat ibadah yang lainnya. Ini bisa jadi adalah berkat daripada doa-doa kamu. Jadi tetap percaya di dalam hal apapun itu, tetap andalkan Tuhan, walaupun saat ini kondisi negara kita sedang dalam kondisi yang cukup kritis, tetapi harus kamu akui bahwa Tuhan pasti akan menolong kamu dengan keyakinan kamu dan dengan kepercayaan kamu sepenuhnya terhadap Sang Pencipta. Tuhan pasti akan menolong kamu. Dan ingat, ketika kamu melakukan kesalahan, jangan terus merasa diri kamu itu bersalah, tetapi dari kesalahan itu bagaimana kamu bisa belajar untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Di hari Senin nanti adalah saat yang tepat bagaimana kamu bisa menerapkan evaluasi diri kamu di hari Minggu ini dan memperbaiki kondisi keuangan kamu yang sebenarnya sudah baik, cuman kamu perlu pemasukan tambahan dari hal yang lainnya, karena di akhir bulan Maret nanti
harus ada kewaspadaan dalam sisi keuangan. Kemudian kalau dari sisi asmara, sepertinya harus berhati-hati dengan adanya orang-orang yang sepertinya tidak menyukai keadaan hubungan kamu. Atau bisa jadi ada orang ketiga yang mempengaruhi hubungan kamu. Hal ini yang harus kamu waspadai, jangan sampai adanya omongan negatif orang lain terhadap hubungan kamu, malah mengakibatkan hubungan kamu yang dengan susah payah kamu bangun, malah menjadi bermasalah. Jangan sampai hal itu terjadi, terutama di hari Minggu ini sampai dengan minggu depan. Yang harus kamu waspadai adalah dua hal, yaitu omongan orang terhadap hubungan kamu dan orang ketiga yang kemungkinan besar bisa merusak kondisi keharmonisasian hubungan kamu dalam hubungan asmara seorang Taurus dengan pasangannya. Oke, ini adalah ramalan untuk zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Oke, setelah zodiak Taurus, kali ini kita akan bahas untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Wheel of the Year dan ada kartu The Emperor. Secara rezeki sepertinya Libra akan menemui kelancaran rezeki di hari Minggu ini. Bisa jadi sampai dengan minggu depan kondisi Libra akan sangat membaik. Kenapa bisa saya katakan kondisi Libra akan sangat membaik? Karena memang jerih payah Libra dari awal bulan Maret sampai dengan hari ini, ikhtiarnya seorang Libra itu sangat luar biasa sekali. Jadi mungkin ini adalah jawaban daripada usaha kamu, daripada jerih payah kamu, bahwa kondisi keuangan kamu akan membaik di hari Minggu ini dan sampai dengan minggu depan. Tetapi yang harus kamu ingat bahwa secara rezeki kamu memang lancar, tetapi kalau secara masalah itu pasti ada aja yang namanya masalah. Apalagi di sini kalau saya lihat semakin dewasanya kamu seorang Libra, yang namanya masalah itu semakin banyak. Artinya semakin dewasa kamu, semakin pula kamu itu dituntut untuk selalu terlihat baik-baik saja, walaupun di tengah banyaknya masalah dan kondisi kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau di beberapa minggu yang lalu saya membahas Libra ini terlalu sering yang namanya membahagiakan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan di saat ini, di hari Minggu ini, Libra sepertinya juga berusaha untuk membohongi dirinya sendiri. Memang secara kedewasaan Libra sangat dewasa sekali, tetapi dengan kedewasaannya itu Libra justru malah dituntut untuk selalu terlihat oke, selalu terlihat baik-baik saja, meskipun kondisi Libra sama seperti negara kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi hal ini yang harus kamu perhatikan dari sisi general kamu. Jadi dari sisi asmara pun juga sama. Kamu nggak bisa menutupi diri kamu terlihat baik-baik saja di depan pasangan, tapi padahal sebenarnya kamu sedang tidak baik-baik saja. Jadi intinya adalah kejujuran, berani mengungkapkan kondisi yang saat ini sedang kamu hadapi. Sebenarnya tidak ada guna dalam hal menutup-nutupi kondisi kamu saat ini. Memang ada beberapa kasus ketika kamu tertutup itu sangat bagus, tapi kalau dalam kasus hubungan asmara kamu, lebih baik kamu bicarakan daripada malah nanti jadi masalah di kemudian hari. Oke, semangat terus buat kamu Libra di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, ada kartu The Hermit dan ada kartu Three of Cup. Di sini kalau bisa saya lihat dalam sisi asmara sepertinya ada hal yang percuma kalau kamu lakukan. Hal apa itu? Yaitu adalah perdebatan. Kenapa dalam hubungan asmara seorang Aquarius harus menghindari yang namanya perdebatan? Karena begini, Aquarius ini orangnya tuh nggak mau mengalah. Jadi ketika dia berdebat, walaupun itu dengan pasangannya, itu malah akan menjadi suatu adu argumentasi yang tanpa solusi. Jadi di dalam hubungan asmara seorang Aquarius, lebih baik Aquarius ini mengalah daripada harus berdebat dengan pasangan. Karena sepertinya apa yang paling didebatkan ini sebenarnya sangat percuma. Karena apa? Karena keduanya selalu merasa paling benar. Maka lebih baik di hari Minggu ini atau di minggu depan, mulai dengan hari Senin depan sampai dengan hari Minggu, ketika ada masalah, ketika ada perdebatan, Aquarius ini saya sarankan cukup diam diri. Berdiam sampai pasangan kamu selesai ngomong baru kamu bicara. Jadi kalau kamu adu argumentasi, yang ada malah tidak akan memecahkan solusi. Jadi malah akan ada mengarah ke hal yang negatif. Jadi intinya kamu jangan berargumentasi ketika hubungan kamu ini sedang dalam kondisi yang sulit dimengerti. Itu dalam kondisi hubungan asmara. Kemudian kalau dari sisi keuangan, kamu memang sedang berada dalam taraf keuangan yang bagus. Artinya apa? Sama seperti Libra ketika mengawali bulan Maret ini dengan tidak cukup baik secara keuangan, tetapi di hari Minggu ini, di pertengahan bulan Maret ini, kondisi keuangan kamu sedang membaik. Tetapi ingat, walaupun pemasukan kamu besar, tapi pengeluaran kamu itu juga jangan meningkat.
Artinya walaupun pemasukan kamu bertambah banyak, tapi pengeluaran kamu juga harus tetap stabil seperti itu. Kalau pengeluaran kamu malah bertambah, ya itu malah menjadi hal yang membuat kamu sial. Jadi ketika pemasukan banyak, pengeluaran kamu juga harus lebih syukur-syukur lebih bisa kamu tekan. Tapi untuk menekan pengeluaran di saat kondisi kritis seperti ini tidak mungkin. Tetapi yang harus kamu ingat adalah kamu bisa mengatur pengeluaran harus lebih kecil daripada penghasilan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Oke, selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu ini seperti apa? Ada kartu Five of Pentacles dan ada kartu Four of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan sepertinya yang kamu pikirkan di hari Minggu ini sebenarnya bukan lagi soal jodoh, bukan lagi soal percintaan, tetapi yang harus kamu pikirkan di hari Minggu ini sepertinya adalah masalah uang. Karena apa? Masalah uang adalah masalah yang sangat kompleks dan sangat vital bagi seorang Pisces di pertengahan bulan Maret ini. Five of Pentacles yang menggambarkan situasi rezeki kamu yang sedang gersang, sedang tidak baik-baik saja. Jadi memang yang sedang Pisces pikirkan di hari Minggu ini adalah bagaimana mendapatkan uang yang halal untuk bisa Pisces gunakan untuk memenuhi kebutuhan seorang Pisces di tahun 2020 ini. Jadi saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Pisces, bagi yang sudah bekerja, syukuri. Ketika kamu sudah bekerja itu syukuri. Berapapun gaji kamu itu harus kamu syukuri, karena dengan rasa syukur itu maka nikmat-nikmat itu akan bertambah. Dan saya lihat memang di minggu depan kondisi keuangan kamu masih fluktuatif, naik turun naik turun naik turun, tetapi nanti ketika memasuki bulan April saya berharap kondisi keuangan kamu itu bisa membaik. Saya melihat sebelum bulan puasa memang kondisi keuangan kamu akan membaik, dan yang ini yang harus kamu jaga. Memang saat ini kamu sedang berusaha susah payah untuk mendapatkan rezeki, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan nanti saya yakin keuangan kamu pasti akan dalam kondisi yang membaik. Dan tapi Pisces harus diingat, di sini ada kartu Four of Wands. Jadi ketika kamu ingin bahagia mencapai tujuan kamu, kamu jangan boleh malas. Di hari Minggu ini kamu nggak boleh malas, nggak boleh ngehalu. Jangan terlalu sibuk berhayal, jangan terlalu sibuk ngehalu kayak si LL. Jadi nggak boleh kamu rebahan terus menerus, nggak boleh kamu malas-malasan. Dan yang terpenting adalah jangan mikirin masa lalu terlalu berlebihan. Karena kalau kamu terlalu memikirkan masa lalu terlalu berlebihan, maka itu akan menghambat langkah kamu untuk maju ke depan. Dari sisi asmara di hari Minggu ini cukup biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang cukup dikhawatirkan, karena di hari Minggu ini sepertinya masih sama seperti dengan hari Sabtu dan hari Jumat yang lalu. Jadi untuk sisi asmara tidak ada pembahasan yang harus dibahas secara lebih mendetail. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Pisces ada kartu zodiak Gemini, ada kartu Two of Wands dan ada kartu Knight of Wands. Di sini artinya apa? Gemini ketika mau melangkah maju ke depan di hari Minggu ini sepertinya ada hambatan yang menghambat seorang Gemini. Nah, ini kenapa kok bisa menghambat? Karena kamu selalu merasa benar dalam melakukan sesuatu. Memang itu nggak salah, kita merasa benar terhadap sesuatu apa yang kita yakini itu nggak salah. Tetapi ketika kamu menganggap itu semua bahwa kamu yang paling benar, nah itu adalah suatu kesalahan. Nggak bisa kita memposisikan kondisi seperti ini kita yang paling benar, itu nggak bisa. Kita harus melihat situasi dan kondisi. Jadi kita nggak bisa egois untuk merasa selalu benar terhadap segala sesuatu apapun itu. Tetapi walaupun seperti itu, Gemini punya mental yang kuat dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini di tengah mewabahnya virus COVID-19. Jadi mental Gemini ketika menghadapi virus COVID-19 ini sepertinya memang sedang tertempa dan memang sangat kuat. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Di sisi lain, seorang Gemini ini sangat mudah beradaptasi. Jadi walaupun saat ini kita sedang dalam kondisi semi lockdown di beberapa daerah, Gemini ini bisa beradaptasi. Jadi tidak terlalu khawatir terhadap kekhawatiran yang berlebihan terhadap kondisi COVID-19 yang menyerang Indonesia saat ini. Dan dalam kondisi keuangan, untuk kamu yang punya zodiak Gemini sangat-sangat bagus sekali dalam manajemen keuangan. Jadi Gemini tahu kapan dia harus mengeluarkan uang dan kapan dia harus save the money. Jadi ini adalah suatu kelebihan seorang Gemini di tengah kritis virus COVID-19 saat ini. Jadi hal ini yang memang benar-benar harus dikhawatirkan, tidak menjadi hal yang dikhawatirkan untuk seorang Gemini di bulan Maret ini.
Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya ada hambatan juga. Hambatannya adalah apa? Rasa ego seorang Gemini itu besar. Yaitu tadi karena Gemini selalu merasa paling benar. Makanya kadang di dalam hubungan asmara seorang Gemini malah ada masalah karena diakibatkan oleh ego atau rasa yang ingin selalu merasa benar dalam zodiak Gemini itu sendiri. Jadi intinya harus ada rasa saling memahami lah satu sama lain. Tidak perlu merasa paling benar dan tidak perlu mencari yang namanya pembenaran. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu The Shadow Shade dan ada kartu Seven of Wands. Sepertinya Leo fluktuasinya kok menurun ya di sini kalau bisa saya lihat ya. Di sini kalau bisa saya lihat sebenarnya saat ini kondisi Leo, meskipun dikatakan Leo ini punya hati yang besar, punya hati yang lapang, tetapi Leo itu juga punya ego yang besar. Nah, karena dia punya ego yang besar, makanya di hari Minggu ini sepertinya ada tekanan yang saat ini sedang zodiak Leo hadapi di hari Minggu ini. Tekanannya itu apa? Baik secara keuangan, secara hubungan asmara, sepertinya sedang berada dalam fase yang membuat pikiran seorang Leo ini bertambah. Jadi hal ini yang memang harus benar-benar kamu waspadai, terutama di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 ini. Kamu nggak bisa untuk memaksakan kehendak kamu. Kamu juga harus melihat situasinya. Kalau dari sisi asmara adalah kamu harus sering yang namanya mengalah daripada pasangan kamu. Kenapa? Karena kamu ini dominan sekali. Kalau kamu nggak mengalah, yang ada hubungan kamu nantinya malah bermasalah. Kemudian kalau dari sisi lain, secara asmara tadi sudah saya bahas, dari sisi lain kerja keras kamu sangat bagus. Kamu bekerja keras menentang kenyataan, ketika kenyataan itu tidak berpihak kepada kamu, kamu tetap bekerja keras bahwa kamu yakin bahwa Tuhan bersama orang-orang yang pantang menyerah. Dan itu sudah kamu buktikan di beberapa bulan yang lalu. Di bulan Februari yang lalu kamu sangat bagus sekali dalam hal kerja keras. Dan di bulan Maret ini meskipun agak turun, kamu tetap harus bekerja keras. Karena kondisi keuangan kamu, kalau kamu santai maka kondisi keuangan kamu akan menurun. Tetapi kalau kamu kerja keras maka kondisi keuangan kamu akan dikatakan stabil. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 22 ini ada kartu Three of Swords hampir sama dengan Aquarius tadi, dengan Taurus, dan ada kartu King of Cup. Di sini untuk kamu yang punya zodiak Aries hampir sama dengan Taurus tadi, bisa saya katakan kuncinya adalah kesabaran dan keikhlasan. Di sini kalau bisa saya lihat Aries di hari Minggu ini sepertinya tidak menyukai masalah ya. Jadi walaupun masalah itu datang, sepertinya Aries tidak terlalu suka dengan yang namanya masalah saat ini. Kalau bisa saya katakan kenapa Aries tidak menyukai masalah saat ini, karena Aries pengen santai di hari Minggu ini. Memang benar sih, santai di hari Minggu ini sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan sekali, apalagi di tengah kondisi semi lockdown seperti ini. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat, dalam situasi apapun, walaupun saat ini sedang dalam kondisi yang heboh COVID-19, seorang zodiak Aries dia punya ucapan yang bisa dipegang. Artinya apa? Ketika Aries ini berjanji, walaupun saat ini kondisi sedang lockdown, Aries selalu berusaha untuk menepati janji. Hal ini yang sangat-sangat positif dari seorang Aries di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Ini yang harus kamu pertahankan. Jadi apa? Aries itu belajar dari pengalaman. Ketika dia tidak bisa menepati, ya dia tidak berjanji. Tetapi kalau dia bisa menepati, maka dia akan berjanji dan membuktikan janjinya tersebut. Jadi memang ketika Aries ini mau berjanji, Aries selalu memikirkan secara matang-matang terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan janjinya, termasuk janji terhadap pasangannya. Karena kalau dia tidak bisa menepati janji terhadap pasangannya, maka hubungan itu akan bermasalah. Nah, hal ini yang Aries jaga, jangan sampai hubungan asmara itu bermasalah. Kalau dari sisi keuangan, sepertinya kamu sedang menjadi suatu raja di dalam suatu kerajaan, yang dimana kondisi keuangan kamu itu sangat memanjakan kamu sekali, terutama di minggu depan, di hari Senin depan sampai dengan hari Minggu depan. Sepertinya kondisi keuangan kamu akan membaik, dan hal ini yang harus kamu syukuri, yang harus kamu nikmati, walaupun di tengah kondisi negara kita yang sedang dalam kondisi semi lockdown karena virus COVID-19. Oke, semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Cancer,
Di sini ada kartu Six of Cup dan kemudian ada kartu Judgment. Ini apa artinya? Artinya untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini tuh kamu terlalu peduli terhadap perasaan orang lain. Nah, karena kamu terlalu peduli terhadap perasaan orang lain, maka seringkali kamu itu berusaha untuk menyenangkan orang lain tersebut, termasuk dengan berjanji ingin itu, ingin bla bla bla, termasuk dengan berusaha untuk menyenangkan begini, begitu dan bla bla bla. Padahal kamu sendiri itu belum mampu untuk menepati gitu. Kamu belum mampu untuk menjalani. Jadi seakan-akan karena kamu terlalu peduli dengan perasaan orang lain, maka kamu malah semakin tersiksa dengan keadaan seperti saat ini. Jadi usahakan hidup itu tidak perlu yang namanya menyenangkan orang lain. Jadi kamu tuh harus hidup di tengah keyakinan kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa hidup di tengah keyakinan kamu sendiri, bagaimana kamu bisa merengkuh yang namanya kebahagiaan? Nah, ini yang harus kamu renungkan terutama di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 ini. Kemudian kalau dari sisi keuangan, di sini sepertinya kamu agak sedikit boros. Kenapa saya katakan agak sedikit boros? Di sini ada dua anak kecil yang sepertinya ketika dia punya kemauan harus dituruti. Nah, hal itu yang dominan di hadap diri kamu. Meskipun kamu sadar kondisi keuangan kamu ketika tidak memungkinkan, kamu berasa hemat. Tapi kalau keuangan kamu sedang bagus, maka kamu sangat boros sekali. Nah, hal ini yang harus kamu jaga karena di tengah kritis kondisi saat ini karena COVID-19, keuangan menjadi hal yang sangat vital terutama buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer ada zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian ada kartu The Star. Di sini kalau bisa saya katakan untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu ini, kamu harus sadar bahwa tidak semua orang yang kamu cintai itu bisa membahagiakan kamu. Termasuk dalam keadaan saat ini. Walaupun keadaan ini selalu kamu banggakan, tetapi dia juga tidak bisa menyenangkan kamu sepenuhnya. Tidak semua hal yang kamu benci itu juga merepotkan buat kamu. Tidak semua hal yang kamu tidak suka itu menyedihkan buat kamu. Jadi intinya kamu harus terus bekerja keras walaupun kamu merasa tidak suka. Karena boleh jadi ketika kamu tidak suka, justru malah rezeki kamu itu bagus di tengah usaha kamu yang tidak kamu sukai ini. Memang yang namanya orang sedang berusaha, sedang bekerja di dalam kondisi apapun itu, walaupun itu passionnya, pasti akan ada titik jenuh di mana dia merasa tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, hal ini yang sedang saat kamu alami. Jadi kayak burnout gitu loh. Jadi kayak merasa ada rasa kejenuhan dalam bekerja. Dan hal ini harus kamu antisipasi karena kamu punya kebutuhan yang banyak, maka kamu harus menahan diri dengan tetap bekerja, dengan tetap semangat untuk mendapatkan penghasilan dan mendapatkan keuangan yang cukup membaik di hari Minggu ini. Terutama di hari Senin sampai dengan hari Minggu depan, intinya kamu harus banyak-banyakin sabar walaupun kondisi saat ini sedang kritis dalam pekerjaan pun saat ini sedang sepi, tetapi harus kamu yakini bahwa rezeki kamu pasti akan membaik. Kemudian kalau dari sisi asmara, di sini sepertinya ada kartu The Star. Jadi ketika pasangan kamu ada kekurangan, kamu melengkapi. Begitu pula sebaliknya, ketika Sagittarius ada kekurangan, pasangan kamu bisa melengkapi. Jadi kondisi asmara seorang Sagittarius di hari Minggu ini sepertinya sedang saling melengkapi satu sama lain. Jadi it's okay, tidak ada masalah untuk kamu dalam urusan asmara zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, ada kartu The Strength dan ada kartu The Lovers. Dalam hubungan asmara sepertinya sedang dalam perasaan yang cukup baik-baik saja dan selalu menganggap keadaan hubungan asmara seorang Capricorn itu baik-baik saja. Meskipun terkadang ada persoalan sepele, sebelum persoalan itu membesar sepertinya bisa diatasi dengan baik untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu ini tanggal 22 Maret tahun 2020. Untuk sisi rezeki pun sepertinya juga cukup lancar di hari Minggu ini walaupun saat ini kondisi sedang lockdown, tetapi kondisi keuangan kamu bisa sangat baik sekali di hari Senin nanti. Karena apa? Karena kemampuan kamu memanage keuangan dengan baik. Hal ini yang menjadi salah satu kelebihan kamu seorang Capricorn dalam hubungan keuangan. Jadi seperti saya lihat dari hari Senin nanti sampai dengan hari Minggu depan, sebenarnya kondisi keuangan kamu sedang dalam kondisi yang sedang stabil. Jadi hal ini yang harus kamu syukuri dan ingat walaupun kondisi keuangan kamu membaik, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn
di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Kemudian selanjutnya yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Scorpio, ada kartu The Fool dan ada kartu Ten of Wands. Sepertinya semenjak ada virus COVID-19 yang saat ini menyerang di negara kita, kamu batuk sedikit aja langsung berpikir soal kehidupan. Ada pilek sedikit aja langsung berpikir tentang kehidupan. Jadi memang dari sisi positif adanya wabah COVID-19 ini yang saya berharap segera selesai, kamu ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah apa? Kamu lebih peduli terhadap diri kamu sendiri, lebih peduli terhadap keluarga kamu, ada waktu untuk keluarga kamu. Jadi seakan-akan dengan adanya wabah COVID-19 ini ada sisi positifnya. Jadi kita jangan melihatnya dari sisi negatif aja, tetapi ada sisi positifnya adalah apa? Ketika kamu seharian sibuk dengan pekerjaan kamu, waktu dengan keluarga kamu itu berkurang. Tetapi dengan adanya kondisi saat ini, maka waktu kamu dengan keluarga itu bisa lebih longgar. Jadi hakikat hidup itu kan ketika kita bisa bahagia menikmati waktu bersama keluarga. Nah, ini yang sebenarnya saat ini sedang kamu impikan, yaitu quality time dengan keluarga, dengan pasangan, dan dengan orang-orang yang kamu sayangi. Tapi ingat, walaupun saat ini kamu sedang dalam kondisi work to home atau bekerja di rumah atau dalam kondisi libur, bisa saya katakan seperti itu, kamu juga harus tetap bekerja keras, jangan ceroboh. Kenapa? Karena kalau kamu bekerja keras, walaupun ini adalah kondisi karantina 14 hari, yang saya juga mengalami kondisi karantina juga, tetapi kalau kamu bekerja keras walaupun dalam masa isolasi, maka ketika kamu kerja keras, maka harapan kamu pasti akan terwujud. Jadi ketika virus ini nanti berakhir, maka kamu bisa lebih baik lagi daripada hari ini, di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Urusan asmara sepertinya ada kecerobohan-kecerobohan yang sepertinya tidak bisa kamu atur, tidak bisa kamu kendalikan, dan itu mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan dalam hubungan asmara kamu. Jadi intinya adalah kamu harus menyimpan suatu perasaan atau diam dan merasakan sendirian sebelum kamu mengungkapkan kepada pasangan kamu. Tetapi kalau kamu sudah merasa waktu yang tepat, maka nggak ada salahnya juga untuk kamu ungkapkan kepada pasangan kamu daripada malah menjadi beban pikiran kamu Scorpio di hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020. Jadi untuk urutannya ada zodiak Virgo pertama, kedua Taurus, ketiga Libra, 4 Aquarius, dan seterusnya. Silahkan baca di deskripsi zodiak kamu ada di menit keberapa. Dan setelah kamu menyimak video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Beritahu temanmu bahwa zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia yang aktif di YouTube zodiak harian, Facebook zodiak harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Buat yang mau request, silahkan tulis di komentar, atau mau konsultasi yang pribadi lebih private, silahkan hubungi Facebook zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan sekali lagi buat kamu yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe, bantu channel zodiak harian untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya, dan tetap jaga kesehatan, stay safe, dan semoga wabah ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasanya, menjadi masyarakat Indonesia yang tetap Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sampai jumpa.